angka-angka misteri luar biasa. Nah, pertanyaannya, boleh atau tidak kita menggali angka-angka misteri dalam Al-Quran yang tak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tidak dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan para khalifah, tidak dicontohkan oleh imam yang empat, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, enggak dicontohkan. Bagaimana itu? Kok membuat-buat saja yang enggak dicontohkan oleh Nabi? Padahal Imam Malik mengatakan ma baqiya sayun, tidak ada sekecil apapun yang tinggal. Sudah disampaikan oleh Rasulullah, ma baqiya sayun yuqarribu ilal jannah, sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada surga, tidak ada yang tinggal lagi, semuanya sudah. Padahal kajian matematika, fisika tadi itu untuk mendekatkan kita kepada surga. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah, oleh sahabat. Bagaimana ini orang yang Korea Selatan, yang 20 orang ini mengkaji tentang angka-angka lalu dia masuk Islam. Jadi wa yubadi'u minan nar, segala sesuatu yang paling kecil apapun yang menjauhkan kita dari neraka, illa waqad, kecuali sesungguhnya yubayyina lakum, seluruhnya sudah diterangkan kepadamu, nggak ada yang tinggal lagi. Maka jangan mengada-ngada dibuat sekecil apapun, itu namanya bid'ah. Iya, bid'ah itu kan terbagi. Bid'ah itu suatu yang nggak dibuat oleh Rasulullah, kita buat. Ada 5 macam hukumnya bid'ah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnat, ada bid'ah yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, ini yang hasanahnya ini. Bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Imam, ma hadhil mad'ah bid'ah, ma hiyal bid'ah, bid'ah itu apa? Kata Rasulullah, al bid'atu bid'atani, yang tak aku contohkan itu kalian buat ada 2 macam. Kata Imam Syafi'i, bid'atani ada 2 macam. Apabila dia wafaqar Quran wa sunnah, apabila yang bid'ah itu tadi tidak melanggar Al-Quran dan sunnah, wa bid'atu mahmudah, itu namanya bid'ah mahmudah, tak bertentangan dengan Al-Quran, tak bertentangan dengan sunnah, mahmudah. Apabila bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, huwa bid'atun mazmumah. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu namanya bid'ah mazmumah. Oh begitu. Tapi kan disebutkan ma baqiya syai'un, tidak ada yang tinggal satupun, disampaikan oleh Rasulullah. Iya, itu yang dasar-dasarnya, yang pokok-pokoknya nggak ada yang tinggal lagi. Yang halus-halus, itu pekerjaan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris dari nabi-nabi, dialah yang mendetilkan itu. Yang pokok-pokoknya sudah, itu yang nggak boleh ditambah. Yang pokok-pokok ajaran Islam, soal rukun iman, rukun Islam, kita tambah, itu namanya bid'atun dolalatun, itu namanya bid'ah yang sesat. Ada nggak orang itu menambah rukun Islam? Ada. Siapa? Syiah. Jadi rukun Islam kalau kita 5 kan dia tambah 1 lagi jadi 6. Apa dia? Jihad. Tambah lagi 7, imamiyah. Mengikut imam-imam yang sekarang itu, termasuk Imam Khomeini, itu wajib bagi dia. Rukun imannya. Jadi 7 ya. Imamiyah. Kalau kita 5 saja. Itu tidak boleh sebetulnya ditambah. Rukun iman, rukun Islam itu nggak boleh ditambah. Tapi yang lain-lain, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu namanya bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Itu namanya tersesat di jalan yang benar. Aneh gitu ya, kok bisa tersesat di jalan yang benar? Iya, tersesat di jalan yang terang. Orang bisa di jalan gelap ya. Kenapa? Karena dia telah mempelajari, dulunya dia tidak tahu.
sampai dia di jalan yang terang. Oh, kayak begini rupanya Islam nih. Ayolah, syahadatlah saya lagi. Nah, jadi dia tersesat dari yang gelap, dia coba-coba. Tahu-tahu sampai ke jalan yang terang. Masya Allah. Sampai waktu kita. Hah? Ya? Belum. Ada 5 menit, 2 menit. Kita simpulkan. Kita simpulkan, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kalau ada orang mengatakan ini tidak buat Nabi itu bid'ah, itu tanyakan kepada dia. Bid'ah itu ada berapa macam? Satu macam saja nggak ada. Baca kitab-kitab Imam Syafi'i, baca juga kitab Ibnu Taimiyah, karena andalan orang sekarang banyak di Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan ada 2 juga bid'ah itu. Ada yang secara harfiah dia bid'ah, secara hakikat tidak. Ini Ibnu Taimiyah. Jadi secara harfiah kayaknya seperti bid'ah, tapi tidak. Ini tersesat lagi ke jalan yang baik, ke jalan yang terang. Kayaknya seperti bid'ah, seperti sesat, tapi setelah belajar, enggak sesat rupanya. Itu namanya terbagi. Ada yang namanya bid'ah qauliyah. Jadi bid'ah itu hanya dalam ucapan, dalam tulisan, tapi bukan hakikat. Ada lagi yang membagi bid'ah itu 2 macam, dalam bidang duniawi dan ukhrawi. Nah, dalam bidang duniawi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamulah yang lebih tahu tentang urusan duniamu. Bebas, mau bid'ah, mau bikin Honda, mau bikin Kawasaki, mau bikin segala macam merek kendaraan, silakan, karena itu bid'ah dunia, itu boleh. Yang tidak boleh itu bid'ah akhirat, membuat sholat menjadi 10 waktu, atau dipendek menjadi 3 waktu. Apa sudah ada? Udah. Yang memendekkan sholat 5 waktunya di 3 waktu itu di mana? Di Lombok. Saya ketemu di Jakarta, Widya Iswara Dikbud dari Lombok. Apa katanya? Kami Islam waktu telut, katanya. Wih, apa itu? Telut itu dari bahasa Jawa telu, tapi kalau di Lombok telut. Kami Islam waktu telut. Kami Islam yang 3 waktu saja sholatnya. Nah, bagaimana itu? Itu Islam baru datang ke Lombok pada abad yang ke-12. Jadi mereka bertanya kepada syekhnya, kami beratlah kalau 5, 3 aja kami ambil dulu, boleh nggak? Boleh. Itulah yang berkembang. 3 itu, telut mana-mana. Datang orang mengatakan sebetulnya bukan 3 tapi 5. Tak mau lagi dia. Nah, terlanjur. Nah, tapi sekarang sudah ada pembinaan dari MUI, Nusa Tenggara Barat, NTB. Apa NTB itu? Kata mereka nih, NTB itu nanti, T itu Tuhan, B-nya itu bantu. Nah, NTB, nanti Tuhan bantu. Ada lagi NTT. NTT. Apa itu NTT? N itu nanti, T Tuhan, T lagi tolong. NTT, nanti Tuhan tolong. Kata mereka. Saya nggak tahu juga ya, entah humor mereka ya. Nanti Tuhan tolong, yang satu nanti Tuhan bantu. Sama aja tolong dengan bantu ya. Nah, akhirul kalam, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Saya bacakan Al-Qur'anul Karim surat 17, surat Al-Isra ayat ke-36. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu kamu yang tidak berilmu tentang itu. Kamu tak tahu. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Kita berilmu tentang sesuatu yang kita laksanakan, segalanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti kalau kamu tidak tahu. Takut nanti tersesat ke jalan yang salah. Kalau tersesat ke yang benar gak apa-apa. Karena kalau tersesat ke jalan yang salah, wah, ini sudah kegelapan yang berlipat ganda. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku harapkan kepadamu maaf jika terjadi kesalahan yang kubuat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lah ini menyimak Ustaz belakang. Minum dulu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak Ketua, masuk Ketua. 3 lagi. 2 menit kita. Subscribe ya. Minggu ya. Ceramah itu minggu. Oh, minggu malam. Oh, minggu. Minggu malam. Tanggal 18 tuh? Iya ya. Ini jemaah dimasukkan di sini semua. Kena ada komentar di bawah. Kok jemaahnya cuma 1 Pak? Kenapa ada kok Bapak sendiri aja yang nampak? Yang di samping kan nampak. Nampak. Kemarin kalau sekarang nampak semua kan. Kok 1 jemaahnya kan? Enggak, saya bilang. Di samping. Allah. Iya, kadang ke depan terus kameranya. 1.